بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi dengan saya Adil Lehi di AL Dakwah Maluku, menyebarkan manfaat. Pada sore hari ini insya Allah kita akan bincang-bincang sedikit terkait salah satu TK di Tomi ya, di Pulau Kelang insya Allah. Di Pulau Kelang masih wilayah Provinsi Maluku. Insya Allah saya sudah berada bersama-sama dengan salah seorang pendirinya. Bahkan beliau ini menurut informasi yang saya dengar adalah kepala sekolah. Ya. Selain pendiri, beliau juga kepala sekolah TK Al Hidayah Hernanda Tomi. Kabarnya Sir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar beliau sehat walafiat. Ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan ya, kesehatan kepada beliau sehingga beliau bisa mengembangkan TK-nya sehingga membantu mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak yang ada di desa persiapan Tomi insya Allah. Oke. Baik Ustaz, insya Allah saya sedikit akan menanyakan kira-kira seperti apakah sejarah berdirinya TK Al Hidayah Hernanda Tomi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz Ali yang sudah mewawancarai saya terkait dengan proses pendirian lembaga PAUD ya. Dalam hal ini TK Al Hidayah Hernanda Tomi. Untuk bisa mendirikan sebuah lembaga PAUD, dalam hal ini TK Al Hidayah Hernanda Tomi itu. Nah, pada tahap awal kita sebelum saya mendirikan lembaga itu, setahun setelah kita buka pembelajaran tahun ajaran baru, itu saya melakukan observasi awal dulu. Dalam hal ini ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam hal untuk mendirikan sebuah lembaga PAUD ini. Tahun 2021 setelah saya wisuda, saya ke kampung untuk meminta tanggapan masyarakat dari rumah ke rumah. Ternyata mereka juga sangat sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga PAUD ini. Menurut mereka sangat penting. Nah, tahun 2000 setelah itu saya membuat rapat kecil-kecil dengan teman-teman alumni maupun dari EN atau dari Unpati, yang mereka semua bersedia untuk menjadi tenaga pengajar. Nah, tahun 2022 pada saat itu setelah Lebaran Idul Adha kemarin, saya melaporkan niat kami di staf pemerintahan Desa Piras Pandung Tomi, dan mereka bersepakat. Setelah itu saya membuka rapat umum musyawarah bersama dengan seluruh masyarakat dan dilibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di sana untuk bisa kita bersepakat untuk mendirikan sebuah lembaga, dalam hal ini TK Al Hidayah Hernanda Tomi. Nah, maka dari itu dari forum rapat itu sehingga kami mengambil data siswa. Data siswa awal kami berdiri itu adalah berjumlah 53 orang. Nah, pada tanggal 6 Agustus 2022 kami membuka secara resmi, dan pada saat itu dihadiri oleh anggota DPR Provinsi Maluku Muhammad Hatta Hianusa dari fraksi Partai Gerindra. Kemudian setelah berjalannya waktu, sampai hari ini juga kemarin kita melaksanakan acara pelepasan sebagai alumni pertama ya, angkatan pertama berjumlah 25 orang. Itu yang pada saat itu kita laksanakan pada bulan Juni tanggal 17 2023, yang dihadiri oleh 3 anggota DPRD, 2 anggota DPRD Provinsi Maluku dan 1 anggota DPRD Kabupaten Serang bagian Barat. Nah, alhamdulillah sekarang juga kita sudah menganjak ke tahun yang kedua dan sudah menerima siswa baru, yang kemarin keluar 25 dan tambahannya 22 orang yang tambahan ini. Jadi kita punya siswa masih tetap 54 orang. Dan kemudian kemarin juga kami
diutus dari TK Alhidayah Hernanda Tomitomi yang kepala sekolah saya sendiri dengan gurunya satu orang mengikuti BIMTEK bersama Kepala Dinas Pendidikan SBB dan Ibu Kabid. Kemudian pematerinya dari Badan BPMP Maluku yang turut memberikan materi terkait dengan transisi PAUD ke SD. Awalnya saya berpikir bahwa PAUD ini hanya sekedar lembaga non formal saja. Ternyata dengan mengikuti kegiatan BIMTEK PAUD kemarin, saya berasa ternyata PAUD ini selayaknya SD, SMP, dan SMA. Dia sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dan memang dia sudah ada anggaran tersendiri. Yang penting di sekolah, di tempat-tempat di dusun-dusun atau di desa-desa ada yang ingin membangun lembaga tersebut. Nah, itu kira-kira sejarah awal dari proses pendirian PAUD ini. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan sejarah TK Alhidayah Hernanda Tomitomi. Alhamdulillah itu bisa menjadi motivasi bagi kita bagaimana proses perjalanan. Mungkin kita ingin buka TK juga bisa bertanya ke beliau. Beliau sudah ada pengalaman sekarang. Oke. Satu lagi pertanyaan barangkali Ustaz, mungkin berkaitan dengan proses proses pembelajaran TK Alhidayah Hernanda Tomitomi seperti apa? Baik, alhamdulillah saya sangat bersyukur memiliki tenaga pengajar 4 orang, 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan ada di situ kita punya pengajar yang satunya nama Ibu Samia Rano ini. Beliau juga dulu sebelum kita rintis membuka lembaga PAUD ini, dia juga pernah honor sebagai guru TK di daerah Buru Selatan, dan dia juga pernah honor di SD. Nah, dia 8 tahun mengabdi di sana dan saya tarik kerjasama untuk bisa membangun lembaga ini. Dia begitu terampil ya, punya keterampilan khusus dalam membina anak-anak PAUD. Dan kemudian yang kedua juga kita punya tenaga pengajar yang namanya Ibu Sarlina SBD. Dia alumni dari Unpati, kebetulan dia juga lulusan dari sekolah pendidikan luar sekolah. Jadi dia pas sekali dengan sekolah ini untuk mengajarkan sebagai tenaga pendidik di PAUD. Untuk proses pembelajarannya memang awalnya kita belum tahu sebelum kita mengikuti BIMTEK ini. Yang kita berpatokan bahwa siswa yang ada di PAUD itu, pendidikan auxiliar ini, itu harus kita mengarah kepada bahwa anak itu dia harus bisa menulis, bisa membaca, dan bisa menghitung. Ternyata kalau dalam keputusan dari Kementerian Pendidikan itu, anak usia dini itu tidak harus tahu menulis, membaca, dan menghitung. Dia hanya sekedar mengikuti, dia bisa mengenal dirinya, bisa mengenal warna atau yang lainnya. Tidak harus berpatokan kepada bisa menulis, bisa berhitung, atau bisa membaca. Tapi mereka sudah bisa baca. Nah, tapi alhamdulillah karena dengan didikan ini sudah terbiasa, kebanyakan siswa-siswa kami di TK Alhidayah Hernanda itu kalau hanya bernyanyi kemudian bermain, mereka juga bosan. Malahan mereka mengatakan kepada gurunya, "Bu, kenapa kita tidak membaca lagi?" gitu. Karena sudah terbiasa. Padahal ini memang tidak diwajibkan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan. Dan alhamdulillah memang ada manfaatnya, ada sisi positifnya, ada sisi perkembangan. Ketika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, anak yang baru masuk SD harus diajarkan huruf A, B, C, D, kemudian angka 1, 2, 3 dan 10. Sekarang masuk SD langsung sudah tahu baca dan sudah tahu menulis dan bahkan sudah tahu menghitung. Nah, itulah sisi perubahannya. Alhamdulillah, luar biasa tadi ya. TK Alhidayah Hernanda Tomitomi, insyaallah. Ada satu lagi pertanyaan terakhir barangkali untuk menutup dialog kita pada sore hari ini, berkaitan dengan motivasi ataupun harapan harapan Ustadz kira-kira terhadap masyarakat Tomitomi dengan kehadiran TK Alhidayah Hernanda Tomitomi, kira-kira seperti apa? Baik.
harapan saya terkait dengan keberadaan lembaga pendidikan PAUD ini sesuai dengan memang kebijakan Menteri Pendidikan. Secara kebetulan kemarin kita mengikuti kegiatan komitmen bersama yang dihadirkan oleh seluruh kepala-kepala TK dan PAUD sekecamatan Pemul Belakang dan Kepulauan Manipa. Di situ dengan kegiatan itu harapan saya bahwa masyarakat Dusun Tomi-Tomi itu tidak lagi harus memasukkan langsung anaknya ke SD, tapi harus berpatokan kepada kurikulum yang ada. Kenapa? Sekarang kan sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa sebelum masuk ke SD itu harus ada sertifikat TK atau PAUD itu. Nah, harapan saya memang mudah-mudahan masyarakat Desa Krespo Tomi menyadari hal ini, bahwa dengan adanya TK ini kita harus berbondong-bondong memasukkan anak kita ke jenjang TK ini. Kenapa? Karena dengan adanya lembaga PAUD ini salah satu juga ada namanya kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk alumni-alumni yang ada di sana. Daripada mereka pulang ke sana ternyata tidak, contohnya kalau memang bukan sarjana pendidikan, dia harus mau buat apa di sana di kampung, kan tidak ada lapangan pekerjaan. Kalau dengan adanya pendidikan itu ya kita bisa terima sebagai tenaga pengajar, barangkali kita bisa sama-sama mendorong PAUD ini akan jadi berkembang. Luar biasa ya pemirsa, semangat beliau. Demikian tadi harapan beliau kepada khususnya masyarakat Desa Persiapan Tomi-Tomi untuk bisa memasukkan anak-anaknya supaya mereka bisa lebih dini mengenal dunia pendidikan. Karena itu mereka bisa bersemangat setelah mereka ke jenjang yang mungkin lebih tinggi, SD, SMP, SMA, insya Allah. Demikian barangkali. Terima kasih Ustaz sudah bersamai kami di AL Rafa Maluku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kami dan kita semua ya, khususnya di Maluku dan seluruh Indonesia. Insya Allah akan berdiri TK-TK yang insya Allah mungkin bisa berkualitas dan lebih baik untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pendidikan. Demikian insya Allah kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.